Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 19 lebih 10 menit. Maka acara pada malam hari ini akan kita mulai. Mohon izin, saya akan memulai acara. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam. Ya, senang sekali malam hari ini kita bisa kumpul lagi di Zoom ini. Jadi ini adalah salah satu program dari kelas inovatif yang nantinya teman-teman yang sudah pernah bergabung di beberapa eventnya kami akan kami buatkan wadah untuk kita bisa sharing, bisa mengembangkan kebutuhan AI tentunya untuk teman-teman yang ada di sini juga gitu. Jadi ini adalah pertemuan pertama setelah kita kurang lebih 3-4 bulan. eh dalam hal ini eventnya adalah kaitannya dengan penulisan akademik. Jadi sudah hampir 12 kali event yang sudah kita laksanakan dan kita minta beberapa alumni, kita menyebutnya alumni yang bisa bergabung untuk kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi mohon izin nanti saya menyapa dan minta untuk Bapak Ibu sekalian memberi masukan ke kami sehingga kami pun nanti dalam perkembangannya tidak hanya membuat event tapi juga membuat wadah untuk teman-teman semua. Mungkin saja kami juga perkembangannya akan membuat salah satu aplikasi yang nantinya bisa dipakai oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, tentunya ini bukan hal yang apa namanya yang kita harapkan tujuan akhirnya nanti komersial ya. Jadi kita lebih pengen AI di Indonesia ini perkembangan dan kebutuhannya seperti apa sehingga kami bisa mengadopsi dan mengadaptasi kebutuhan teman-teman di sini untuk punya program atau punya sesuatu yang nantinya bisa digunakan secara gratis, kemudian juga digunakan secara umum, tidak khusus hanya untuk teman-teman di alumni ini saja. Ya, saya menyapa ya malam hari ini dari selamat malam ini Ibu Leina ya, Ibu Leina dari ini dari Batu itu Batu Malang atau Batu mana ini Ibu Leina? Ya, Batu Jawa Timur, Bu. Oh ya, selamat Ya, malam Ibu. terima kasih. Ye, aduh dari Papua Selatan ini kita berbeda 1 jam ya Pak ya. 2 jam kalau untuk Papua ya. Dua Ada Pak jam. David, iya. Iya, selamat malam. Malam-malam sekali di sana Pak David ya. Iya. Hmm. Ya, semoga kita bisa juga ngadain di sore hari suatu saat nanti ya Pak David Iya, ya. Ya, makasih. ya. Kemudian ada Banjarmasin, Pak Alexander. Selamat malam Pak Alex. Malam, Bu Herlin, senang sekali bisa eh, bertemu sama teman-teman senior-senior semua di sini. Iya, Kita belajar bersama. benar-benar. Terima kasih Ya, banyak udah iya, diundang. iya. Terima kasih Pak Alex. Ya, ini juga salah satu yang sangat antusias dengan AI ya Pak Alex ya, dan tentunya kolaborasi dan kebutuhan AI itu tidak hanya sekedar kita menduplikasi saja, tapi juga bisa beriringan ya. Kemudian ada Pak Wayan dari Denpasar. Selamat malam, Bapak. Ya, bisa di-unmute, Bapak. Anje. Selamat malam, Bu Herlin. Selamat Ya, malam, ya, teman-teman semua. Salam dari Denpasar. ya, dari Denpasar. Selamat malam, Bapak. Sehat, ya. Kemudian, Sehat. Hmm. ya, dari Jember, Bu Yuni. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Iya, Anje. Ada Pak Fauzi. Pak Fauzi dari mana ini, Pak Fauzi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. Aceh, dari Aceh, tepatnya di Takengon, Bu, Aceh. Dari Aceh, ya. Dari Iya, Bu. Aceh, ya, ya. Ini juga sudah Aceh. malam di sana, malam sekali nih, Pak. Ya, Iya, terima malam, Bu. kasih Iya. sudah bergabung. Ya, Baik. Sama-sama, kemudian, Bu. ya, dari Padang, ini Ibu atau Bapak Rosnita, Ibu ya. Selamat malam.
Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Salam Ibu. kenal semuanya. Sukses. Nah, Iya. iya, Nggih. Ya, terima kasih sekali. Jadi malam hari ini mohon izin Bapak Ibu sekalian bahwa di kelas alumni ini kita pengen sharing, pengen juga kolaborasi dan membangun jaringan. Kita ada dari Sabang sampai Merauke ini. Jadi kita bisa saling berkomunikasi perkembangan-perkembangan yang terjadi di Indonesia khususnya berkaitan dengan AI yang nantinya apa sih yang bisa kita bantu kolaborasikan di tim kelas inovatif karena sebenarnya basic kita dulu itu adalah kami adalah web developer yang membangun beberapa aplikasi-aplikasi yang kaitannya dengan AI. Kami ada beberapa project khususnya proyek di pemerintahan juga yang fokusnya untuk AI. Namun kurang lebih 4 bulan terakhir kami membuat event dalam hal ini membantu teman-teman berkolaborasi dengan AI kaitannya dengan penulisan akademik. Nah, sudah hadir juga Pak Ari. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam, Berlin. Iya, selamat malam Mohon Pak Ari. maaf, Ini terlambat dikit ya. Ya, Pak Ari ini malam hari ini kita ketemu lagi dengan teman-teman yang kemarin sudah sharing dan belajar bareng dengan kita di kelas inovatif, Pak Ari. Oh, Nah, enggak, mungkin enggak. nanti setelah ini kita ada beberapa agenda, Pak Ari. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita agendanya adalah perkenalan yang nantinya teman-teman bisa menuliskan di kolom chat dari mana, kemudian eh, namanya, nama dan dari mana. Dan di sini nanti mohon izin kalau seandainya ada yang bertukar bertukar kontak atau komunikasi dipersilahkan dan di akhir acara nanti kami juga akan membagikan link yang nantinya sebagai link wadah kita untuk banyak berkomunikasi untuk sharing dengan Pak Ari langsung juga di mana nantinya ada informasi yang kaitannya dengan teknologi, kemudian juga dengan sesi-sesi kita yang nanti diperkenankan untuk alumni itu bisa dibagikan di forum WA Group tersebut. Kemudian kami juga harapannya nih teman-teman juga bisa memberikan sharing sessionnya ke kita inspiratif dari teman-teman yang ada di sini berkaitan dengan AI gitu. Nah, malam hari ini Pak Ari kita menyapanya hanya 1 jam saja ini. Oh, enggak, enggak, Ya, enggak. pertemuan pertama kita 1 jam. Jadi mungkin dari Pak Ari sudah ada sesuatu yang akan ini dibagikan Pak Ari berkaitan dengan AI. Oke, mungkin saya nyapa dulu Pak Iya. Alexander. Pak Alexander, Ya, selamat malam Pak Ari. Senang sekali melihat bertemu dengan Pak Ari. ini Rindu suaranya. Iya. cocok nih kalau Pak Alexander jadiin ketua komunitas nih. Oh, Ya, terima oke kasih ya, banyak. sepakat semua nih ya. Ini kayaknya paling Mungkin aktif. eh, saya udah berumur, tapi ada mungkin yang lebih senior Pak Ari. Tapi terima kasih banyak. Oke. Mungkin Pak Alexander sudah sebab berapa? Oh, apanya Pak? Udah mulai sampai di mana? Oh, Paling menyemangati kita. oh begitu. Makasih Iya, banyak iya. atas kesempatannya. Jadi disclaimer dulu, saya baru semester 1 di program S3 Ilmu Kedokteran Pak di Universitas Lembung Mangkurat. Oke. Sehari-hari saya akademisi dosen di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Lambung Mangkurat ya. Jadi sebenarnya baru jalan 3 tahun. Jadi selama ini saya praktisi di rumah sakit sebagai dokter gigi selama 23 tahun. Jadi pegang laptop juga baru 3 tahun ini sebenarnya. Jadi saya masih kagok-kagok juga sih pegang pegang laptop ini. Tapi akibat tugas dan selalu kerjaan mahasiswa dan segala macam, akhirnya terpaksa saya apa memegang laptop seperti ini. Apalagi
berkaitan dengan AI dan segala macam, wah itu sama sekali baru bagi saya. Nah, tapi karena saya belajar sekarang di S3, jadi kami disuruh di awal-awal itu untuk mempelajari bagaimana membuat sistematik literatur review. Kami diwajibkan membuat 3, satu yang publikasi internasional, dan eh, tentunya ada disertasi nanti pada saat semester-semester akhir. Nah, saya tipenya orang yang eh, penuh persiapan begitu ya. Jadi segala sesuatu itu saya persiapkan jauh-jauh hari, dan saya berusaha punya strategi dan rencana bagaimana agar perkuliahan itu bisa lancar cepat. Eh, dan tentunya saya perlu momentum ya. Momentum itu perlu bagi saya karena terus terang usia juga, saya sudah 52 tahun Pak Ari umurnya. Jadi Iya. 52 tahun, jadi untuk belajar hal-hal baru kadang-kadang saya agak lambat gitu, dan sering kepala saya juga panas gitu kalau belajar agak agak lama. Iya. Jadi terutama dengan AI ini, eh, sebenarnya saya sudah lihat sempat beberapa berlangganan juga dengan Brain AI Text namanya. Dengan site juga saya berlangganan. Tapi beberapa itu ChatGPT juga saya berlangganan, ChatGPT 4.0 itu ya. Eh, Beberapa kali juga saya ikut webinar dari yang lain, dari Ebismark, dari macam-macam. Eh, Setelah saya mengenal kursor ini yang diajarkan Pak Ari, itu memang eh, menurut saya berbeda ya hasilnya. Jadi saya bisa mengerjakan dengan cepat sekali, dan sekarang walaupun hanya 3 persiapan SLR, saya sudah mengerjakan 4, jalan 5 ini saya kerjakan. Eh, Gitu. Desertasinya juga eh, ya ibaratnya draftnya yang besar-besar saya sudah kerjakan, dan sudah hampir hampir rampung saya kerjakan gitu ya. Padahal baru saya semester 1 gitu. Nah, dalam arti bukan rampung sebenarnya, dalam sesuai teori keilmuan itu belum rampung ya, masih jauh dari harapan. Tapi paling tidak saya punya frame-nya ya, punya kerangkanya, sehingga itu membuat saya semangat. Setiap hari saya kerjakan sedikit-sedikit, saya tambah sedikit, setiap hari saya berusaha itu tadi agar momentum saya tuh tetap terjaga gitu Pak Ari. Jadi eh, untuk cari momentum itu sulit sekali. Jadi saya berusaha paling tidak 15 menit di sela-sela pekerjaan gitu ya. Saya buka kursornya, walaupun sampai sekarang praktis saya 2 minggu saja baru berlangganan. Maksudnya 2 minggu di awal itu kan masih free ya. Nah sekarang Iya. saya berlangganan, kalau enggak seharganya sekitar 300.000 per bulan ya kalau nggak salah. Iya. Saya berlangganan dengan itu. Dan ya eh, pengalaman terus terang saya sangat terbantu Pak Ari dengan kursor itu. Tetapi memang sebagus-bagusnya ya, tapi tetap ada kelemahan menurut saya. Kelemahannya adalah di citasi ya. Jadi di citasi memang eh, kadang-kadang halu ya, menurut saya citasinya itu kebanyakan ya. Walaupun ada satu dua yang tepat, tapi kebanyakan tidak tepat citasinya. Nah, sehingga saya perlu cek lagi di Scopus, perlu cek di PubMed. Nah, akhirnya ya eh, mungkin saya berharap ke depan AI itu ada yang bisa membantu dalam AI writing-nya yang citasinya itu mumpuni gitu. Nah, Iya. tapi memang hampir semua kalau saya pernah juga lihat eh, apa di eh, eh, typeset ya, di typeset itu ada AI writing, tapi terbatas ininya ya. Jadi tidak tidak secepat atau tidak fleksibel yang punya kursor gitu Pak. Nah, jadi dia eh, eh, terbatas karena promptnya itu sedikit banget yang bisa dimasukkan gitu. Nggak mungkin kita seperti kursor itu bikin prompt yang begitu lengkap, yang eh, yang satu halaman aja hanya untuk kursornya aja, apa hanya untuk promptnya aja gitu tuh satu halaman ya paling. Kalau di eh, apa di typeset itu kita ya
Anda sebagai akademisi yang berpengalaman menulis jurnal internasional dan segala macam bla bla itu paling ya mungkin 5 kalimat itu udah panjang banget gitu ya promnya. Tapi kalau di kursor ini kita bisa ulangi lagi, iterasi lagi, walaupun hanya sebatas mantra gitu ya. Jadi mantra saya itu kalau saya tulis di sana di kursor itu udah pokoknya semua yang saya tahu itu saya tulis di di kursornya itu. Jadi selalu ya ingatkan saya, oh saya sebagai akademisi berpengalaman, saya akan membantu Anda dan segala bla 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 gitu. Nah, tapi teman-teman sekalian, tetap AI itu bukan kita sebagai akademisi, menurut saya tidak bisa mengcopy paste semuanya yang ada di AI. Kita masih tetap punya integritas akademik yang harus kita jaga ya. Jadi tetapi hanya untuk menambah semangat itu penting ya. Menjaga momentum tadi penting karena bagaimanapun kalau sudah ada yang bisa kita kerjakan, ada yang seperti masak mie instan ya, mie-nya sudah ada ya tinggal paling kita tambahi topping-toppingnya macam-macam lah gitu ya. Ada sayur, ada daging dan segala macam. Mungkin nanti mie instannya sudah nggak kelihatan ya. Nah, jadi mie instannya itu hanya diproduksi oleh kursor, tetapi saya akan tambahi topping-topping yang lain yang semuanya yang mungkin nanti sudah mie instannya sudah tidak kelihatan. Begitu barangkali testimoni saya Pak Ari panjang lebar. Mohon maaf karena saya semangat sekali. Ya, makasih Pak. Iya, berarti bisa sharing Pak. Workflow kita kan masing-masing beda-beda nih. Ada yang mulai dari menulis, ada mulai collect referensi. Kalau Pak Alexander, Oh ya, biasanya gimana? jadi pesan-pesan guru-guru kami di sini waktu pertama sekali masuk di program S3 itu harus membaca atau mengkoleksi minimal 300 jurnal gitu ya. Jadi dengan cepat saya sudah menentukan topik penelitian saya sekitar 5 atau 6 topik, dan saya sudah mengkoleksi jurnal masing-masing 100 Pak per topik itu gitu. Jadi di Mendeley saya itu sudah sekitar 500-an topik gitu ya. Jadi saya tinggal panggil aja dari sana gitu. Jadi Oke, setiap saya memasukkan prompt baru, misalnya mantra baru, jurnalnya saya masukin dulu. Nah, misalnya oke. eh, kalau saya misalnya mau meneliti tentang kualitas hidup berkaitan dengan kebersihan rongga mulut, ya saya punya sekitar 50 atau 60 jurnal berkaitan dengan itu, saya masukin aja di prompt itu semua gitu. Jadi Oh, jadi data itu hmm, sangat membantu si AI-nya untuk menganalisa apa yang kita mau. Kalau nggak ngaur dia. Kadang-kadang dia hmm, bilang Thomson, ada Richardson, tapi itu ternyata tidak ada gitu. Nah, tapi begitu hmm. saya masukin dari Wiley atau dari BMC atau dari mana-mana itu yang kredibel ya jurnalnya, ya dia juga bisa membaca itu ternyata. Nah, jadi Oke, oke, oke. jadi flow-nya saya biasanya saya banyakin jurnalnya yang masuk ya sehingga hasilnya lebih bagus dan selalu saya iterasi ulang. Setiap kata yang dia hasilkan misalnya per paragraf atau 2-3 paragraf saya iterasi lagi. Ya, ternyata memang butuh waktu untuk membuat hasilnya lebih bagus gitu. Itu Pak Ari. Jadi dimasukin ke kursor ya jurnalnya Pak ya. Iya, dimasukkan di kursor ya. Hmm. Oke, nanti kita coba review sebentar workflow-nya Pak Alexander nanti di akhir ya. Iya, baik. Sebenarnya gimana sih cara pakai kursor yang efisien versi Pak Alexander. Oke, kemudian ada Pak Yosep dari Papua. Monggo Pak Yosep, open cap. Pak David Yosep. Ini tidak ada gambarnya keluar ya? Cuman latar belakang saja yang keluar. Saya sudah Oh, open nggak cam. apa-apa. Udah nggak apa-apa. Monggo, Hmm. monggo Pak Yosep. Ya, saya Sharing, cerita sharing. saja sedikit mungkin ya. Boleh, boleh, Pengalaman boleh. saya menggunakan kursor, saya di Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan. Di dalam kegiatan sehari-hari, kita ASN kan diberikan tugas untuk
membuat laporan, membuat analisis. Ya, dengan kursor saya mencoba, emang pengalamannya motivasi untuk menulisnya mungkin sudah lebih terarah karena diberikan kerangka acuannya. Emang masih kita harus mungkin revisi bahasanya karena kadang tidak sesuai dengan posisi kami yang ada di Papua. Kami kan yang di pedalaman mungkin masih jauh, yang namanya internet juga masih susah, mahal, dan tidak semua menjangkau. Jadi ya saya mencoba dalam tugas-tugas sehari-hari, saya sebagai administrasi, saya mencoba pengalaman di kursor membantu saya membuat suatu laporan, membuat suatu analisis, atau memberikan masukan kepada pimpinan itu ya bisa menambah semangat untuk ya kita bisa lebih kreatif dalam tugas dan fungsi kami sebagai administrasi di kantor. Mungkin hanya segitu dulu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Berarti buat apa nih Pak realnya? IE-nya nih Pak. Realnya buat laporan. Kita laporan harian, kegiatan, pembagian tugas, kita sudah artinya terbantu dengan kursor. Saya coba ya sebagai asisten lah, kursor itu membantu saya memberikan masukan-masukan, memberikan pendapat. Tetap artinya keputusan ya sesuai dengan aturan, ya di administrasi ya kita sesuaikan dengan tata naskah dinas begitu. Mungkin Pak itu yang bisa saya ceritakan sedikit pengalaman saya dengan kursor begitu. Oke, oke. Oke, kemudian ada Bu Rosnita mungkin. Bu Rosnita Rauf, monggo Bu. Mungkin bisa sharing pengalaman sama teman-teman. Saya kebetulan ini sedang melaksanakan penelitian. Penelitian saya itu masalah energi hibrid yang menggunakan simulasi homework. Nah, jadi saya juga sudah menggunakan kursor di sini. Dan alhamdulillah terbantu ya. Memang ditambah dengan kebetulan saya juga hampir sama dengan Pak Alexander ini menyiapkan sesuatu yang memang kita perlukan. Jadi kayak saya juga ada berlangganan Quillbot, Skype. Jadi di sana saya kolaborasi lagi antara AI dan Quillbot untuk parafrasenya gitu kan. Karena terkadang ada bahasa yang perlu kita translate lagi dari AI kita, karena ini memang saya simulasi hasil saya itu berupa tabel semua. Dan itu yang terbantu juga, terkadang di sana terbaca bahwasanya apa yang saya teliti itu masih ada kekurangannya. Nah, di situ setelah saya coba, saya simulasikan lagi, saya input dengan sesuai permintaan yang ada di AI, ternyata benar gitu. Nah, jadi itu sangat membantu saya dalam penelitian. Mungkin itu dari saya, Pak Ari. Terima kasih. Penelitian ini apa Bu? Meneliti apa nih? Lagi meneliti apa? Saya meneliti energi hibrid. Jadi energi hibrid itu mengkonfigurasikan energi dengan listrik PLN. Nah, itu juga combine-nya itu bisa oke setelah kita kalkulate semuanya dan hasilnya memang sudah dinyatakan ready Oh gitu. oleh Oke. itu. Nah, terkadang kan kita untuk membuat bahan kan tabel saya sehingga bisa terbaca. Mungkin itu dari saya, Pak Ari. Oke, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih motivasinya dari Ibu teman-teman. Pak Wayan di Bali, mana Pak Wayan? Pak Wayan? Enggak. Masih mute Pak Wayan. Suaranya belum on. Oke, monggo Pak Selamat Wayan. malam Pak Ari, selamat malam semuanya. Ya, Gimana Pak? Sharing-sharing Pak. saya ternyata baru saya cek ini dari sekian web yang ikutin, ternyata Pak Ari itu mentor pertama saya. Oh, gitu. Jujur saya katakan, saya baru pertama kali tahu AI ini, ikut AI ini setelah ngambil S2 Pak, sekitar bulan September lalu.
Nah, itu dulu memang pernah dengar. Nah, mohon maaf saya izin declare dulu sebentar. Saya ini karyawan hotel, which is itu nggak related banget dengan EA, ya. Cuma karena pingin apa namanya itu menyemangati anak-anak biar segera juga S2, saya ikut S2 duluan gitu loh. Nah, Oh cuma gitu. Ya. ketika Terus, saya terus. S2 itu, loh, kok beda dengan zaman kita kuliah 30 tahun lalu? Harus ada jurnal-jurnal karena S1 kan jurnal itu jarang Ya, zaman ya, itu. ya. Nah, sekarang justru jurnal yang kita bahas loh. Kalau dulu kan kita buku referensinya. Nah, sekarang jurnal. Nah, saat mikir kok teman-teman kok banyak yang cepat sekali membuat apa analisa jurnal. Ternyata cek kali cek, ya ternyata dia pakai AI ya. Maka dari itulah saya coba browsing, nggak nyangka saya juga kenal dengan Bu Herlin, itu ternyata aja masuk ke WA-nya Bu Herlin. Bagus juga Oke. saya apa namanya tersesat ke jalan yang benar jadinya. Dari sana saya mulai belajar AI. Oh ternyata memang benar. Dan ini jujur saya katakan Pak, karena kita kerja di hotel itu kan tidak banyak waktu Pak ya. Nah, Ya. cuma artinya mempelajari ulangan tayangannya Bapak itu pun kalau pas setelah break, karena jam 7 malam sudah harus kelas lagi kan. Nah, kecuali hari Sabtu Minggu kalau kayak gini baru ada waktu. Itu pun namanya kan waktu keluarga kan jarang sekali kita belajar. Nah, singkat kata, AI ini saya rasakan tuh sangat membantu ternyata loh Pak. Ya, ya. Paling nggak, walaupun bukan the best, tapi saya bisa mengiringi, mendampingi teman-teman dalam presentasi di kelas jadinya. Saya bisa tahu, Gitu. oh dari sini saya tahu citasi, saya dari sini saya tahu mainly ternyata. Yang sebelumnya jujur saya katakan nol besar, saya jujur saya katakan. Karena kita kan tipe-tipe old fashion graduate ya. Nggak ada seperti itu. Baru sekarang saya, artinya beruntung sekali saya tahu, nah katakanlah forum ini ada jadinya yang dijadikan benchmark kayak Dr. Alex tadi itu. Saya juga sebenarnya saya sudah menutup diri. Satu tesis itu minimal kan 50 dibilang itu jurnalnya. Saya sudah lupakan itu, ternyata diingatkan oleh sampai Dr. Alex minimal itu 100 tesis. Ya, mau nggak mau jadinya. Paling nggak ada yang istilahnya ada yang mengingatkan kembali bahwa itu loh yang namanya tesis itu 100 apa jurnal acuannya. Berarti semangat lagi gitu loh. Demikian Gitu. Pak. Artinya intinya Ya, saya ya. new player di sini Pak, new player dan kemarin juga sempat ditawarin yang gitu. Tapi sayangnya itu hari Rabu Kamis kalau nggak salah ya tanggal 17 November. Makanya saya nggak bisa join. Yang bisanya join tuh ya Sabtu Minggu mungkin baru saya bisa ikut join itu lah. Seperti itulah Pak. Mohon maaf kalau Oke. mungkin agak agak paling belakang di sini. Terima Nggak kasih. apa-apa, Pak. Saling menyemangati. Ya. Ini kalau tugas tesis, disertasi itu memang peranan terbesar itu motivasi. Iya betul. Eh, Momentum kalau Pak Ale bilang. Oke, makasih Pak Wayan. Pak Oke, Fauzi, sama-sama Pak. oke, Pak Fauzi bisa monggo Pak Fauzi, open mic. Baik Pak, beberapa minggu yang lalu pernah ikut di awal-awal sama Pak Ari, tapi saya ini belum sempat install ini Pak kursornya ke laptop dan belum pernah mencoba kursor ini untuk dipraktekkan, tapi substansinya kemarin sudah saya tangkap, tapi belum sempat install, belum sempat pakai. Yang selama ini, yang sebelum kursor ini, pernah saya pakai ini Gemini dengan GPT. Itu sudah menghasilkan 2 buku, Pak. Tapi tidak semuanya dari AI, ada juga kreativitas kita dalamnya, gitu. Seperti yang dikatakan Pak Alek tadi, ya integritas kita sebagai akademisi harus tetap dijaga, begitu, Pak. Ini mohon Pak, ini maunya ada kajian ulang lagi tentang kursor ini, Pak. Karena kemarin belum sempat install, belum sempat dipraktekkan, gitu, Pak. Oke, demikian, Pak. Oke, nanti untuk jadwal terdekat bisa konfirmasi ke Mbak Erlin atau Mbak. Kemudian Pak Abdi Ridho dari Medan. Monggo Pak Abdi yang baru join. Makasih Pak Fauzi ya. Pak Abdi. Ya, mohon maaf Pak, selamat malam. Mohon izin, saya off kamera Pak. Jadi Ya. ya saya baru 2 kali ikut ya, tapi saya lihat bahwa sangat membantu sekali. Saya lagi nyusun tesis
dan sudah lama, tapi karena saya di daerah penelitiannya, jadi agak terhambat. Tapi setelah belajar dari Bapak nih ya, ini saya lihat ya agak membantu saya. Ya benar. Cuma yang benar ya, saya ada kesulitan di sitasi dan saya baru buka-buka kursornya. Katanya nanti tanggal 11 ada pelajaran tambahan ya Pak ya? Tanggal 11, tanggal 11 itu ya, 11 besok Betul. itu ada Ya, ada untuk kelas kursor. Nah, jadi mungkin selanjutnya. nanti saya belajar, tapi ya saya belum baru buka-buka, tapi saya lihat banyak membantu karena di kursor ini eh, lebih fiturnya lebih bagus dan juga kita bisa komunikasi untuk mendapatkan apa yang kita ingin bahas gitu. Bagus Pak, terima kasih banyak. Nah, penelitian saya itu di penelitian ternak Pak. Jadi saya kadang-kadang ada kesulitan karena hasil penelitian itu harus benar-benar bisa dibuktikan dan direferensikan. Apa yang saya dapatkan di lapangan itu harus didukung dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Itu Pak, tapi terima kasih nih banyak membantu saya. Mudah-mudahan saya bisa Oke, nanti ikut yang tanggal 11 itu, 11 besok ya, lusa ya. Ya, lusa. Ya, ya. Makasih, ya, makasih. Tolong diingatkan. Terima kasih Pak Ari. ya, Mudah-mudahan ya, bisa. ya, Oh iya Pak, saran saya Pak. Kita ya, biasanya betul. kesulitan itu di summit jurnal Pak. Ya Pak ya. Ya Oke, apalagi orang-orang tua seperti saya ini, ya kami kesulitan untuk ya gaptek Pak ya. Jadi ya, ya, kalau ya. kayaknya ada semacam kursus tambahan, nggak apa-apa Pak. Nanti kita bisa ya ikut sharing pembiayaannya. Tetapi bagaimana kita mencari jurnal yang tepat dari hasil diskusi ini supaya kita bisa coba submit Pak ke jurnal yang tepat dari apa yang telah kita pelajari Pak. Jadi mungkin perlu Pak ada kelas khusus dari Bapak. Terima kasih Pak, saran saja. Oke, terima kasih, terima kasih. Terus kemudian satu lagi, Pak Bu Esther, monggo Bu Esther, Bu Dokter Esther, monitor nggak? Atau lagi di jalan, Bu Dokter Esther, Esther Palandi, atau oke ya, kita update-update sekilas sama review materi kemarin. Mungkin teman-teman ada yang belum sempat semangat untuk menulis. Mudah-mudahan dengan sharing-sharing dari teman-teman yang seperti Pak Alexander, Pak Wayan, kemudian Pak Bambang tadi bisa jadi motivasi kita lah untuk ini. Intinya kalau nulis skripsi itu memang betul Pak Alex butuh momentum banget. Kalau pekerjaan 1 tahun bisa dikebut sama Pak Alex 2 minggu ini. Oke, saya izin share ya untuk update-update, mungkin bisa membantu referensi teman-teman untuk pemakaian. Nah, fungsinya komunitas itu malah jadi workflow saya banyak belajar dari Pak Bambang, dari Bu Esther, dari teman-teman lainnya, bagaimana workflow yang efisien. Karena masing-masing kita kan punya workflow ya. Jadi kita sharing sebentar. Jadi seperti biasa ya, kita bikin rules-nya dulu. Cursor rules. Nah, mulai di sini kita tuliskan rules-nya. Kamu adalah dosen pembimbing. Ya, ini disesuaikan kalau penelitinya sudah masuk ke olah data, berarti ininya adalah kamu seorang data analis misalnya, yang sedang melakukan tugas akhir. Oke, nah kemudian kita iterasi di sini, Ctrl K. Nah, satu tambahan informasi lagi, di sini ada pilihan Cloud 3, 4, dan seterusnya. Ini apa? Ini adalah otak GPT, otak artificial intelligence. Nah, untuk penulisan itu preference saya di cloud 3,5. Ini otaknya, dia kayak lebih natural. Gitu.
Nah, literasi misalnya make better prom. Nah, kita menyuruh artificial intelligence untuk membuat persona untuk diri mereka sendiri ya. Oke. Nah, kemudian kemarin saya dapat info dari Pak Alex, ternyata beliau mulainya dari referensi dulu malah justru. Nah, ternyata saya perdalam tekniknya Pak Alex, efisien sekali justru malah. Jadi misalnya referensi gini, saya cari misalnya dari typeset ya. Jadi dikumpulin dulu 100 atau 200 referensi tadi, kita kumpulkan dulu. Nah, itu memang terbukti lebih efisien. Nah, cara mengumpulkannya sederhana sekali. Oh, ini jurnal. Nah, dari PDF, nggak harus dari online, dari Mendeley, dari bahkan pada dokumen-dokumen dari institusi bisa. Oke. Nah, dikumpulin dulu jurnalnya. Ya, ini contoh aja ya, misalnya aja. Kebetulan bahasa Rusia jurnalnya. Oke, nah dikumpulin jurnal 1, jurnal 1, TXT misalnya. Nah, ya. Kemudian jurnal 2 dan seterusnya. Jadi di copy paste dari ini. Nah, berawal dari sini, terus kita conversation dengan jurnal-jurnal ini. Nah, ini ada nemu cara termudah. Kemarin juga ada dari peserta yang ngasih ide ke saya, Pak, kalau mau ngambil referensi itu nggak perlu ditulis di sini, langsung ditarik gini aja bisa ternyata. Nah, jadi cepet banget. Berdasarkan jurnal 1, tolong berikan metode penelitiannya misalnya. Oke, itu. Nah, nah, itu cara terbaru yang udah pakai kursor. Kalau mau ngambil referensi atau citasi, tadinya kan saya mengajarkannya tadinya gini. Nah, ini juga bisa. Cuma kalau mau lebih cepat lagi tinggal diklik, ditarik aja ke sini, tarik. Itu satu update-nya. Kemudian kemarin ada peserta juga alumni yang ngajarin saya malah, Pak, lebih baik tupoksinya, kalau saya ngajarin tupoksinya, ditulis dulu semuanya. Nah, jadi tupoksinya ditulis di sini. Nah, beliau, saya lupa kemarin namanya, mengajarkan pencari metodologi misalnya. Nah, di sini beliau nulis tugas kamu mencari metodologi penelitian berdasarkan jurnal yang diberikan oleh user, oleh mahasiswa. Nah, jadi ditulis dulu kita butuhnya yang paling sering apa. Nah, terus caranya gini ternyata lebih cepat banget. Jadi ditulis semua kebutuhannya berdasarkan jurnal 1, cari metodologinya. Ini aja, klik. Nah, itu lebih cepat lagi. Nah, jadi nggak perlu nulis itu. Kemudian update-nya
Oh, soal referensi bias. Nah, referensi yang ambigu, yang bias itu kemarin juga ada masukan dari alumni referensi presisi. Nah, ternyata dengan satu prompt memang tetap harus kita cek manual. Tugas kamu memberikan citasi pada sebuah konten atau artikel. Nah, ada tipsnya dan saya udah coba prompt ini juga cukup lumayan. Pastikan referensi ada di jurnal. Nah, prompt sederhana ini ternyata bisa mengunci referensi. Nah, syaratnya prompt sederhana ini tidak ada prompt-prompt lainnya. Jadi khusus untuk mencari referensi itu perintahnya hanya satu, pastikan referensi ini. Nah, misalnya kita ada satu artikel, ntar saya cari. Ini artikel kita. Nah, caranya berdasarkan artikel ini, tugasnya ini, jurnalnya, tarik aja, ini lebih cepat sekali. Jadi berdasarkan artikel ini, dikasih tugas, nah ini bottom line-nya di sini, pastikan referensi. Nah, kemarin saya coba kembangin dengan beberapa prompt, si IE-nya itu dia berusaha menyelesaikan semua prompt-prompt lainnya, jadi agak bias. Cuma kalau kita potong prompt-nya hanya satu perintah, referensi presisi, tupoksinya, tugasnya hanya melakukan ini, ternyata hasilnya lebih optimal. Jadi itu metodologinya. Terus itu yang kedua. Kemudian tipsnya. Nah, kemarin ada, Pak, kok saya referensinya terlalu seringkali bias ya. Nah, ternyata saya tanya gimana workflow-nya Bapak. Ternyata beliau itu memasukkannya langsung 100 semua dimasukin, 50 itu enggak dimasukin. Nah, tipsnya itu per satu atau dua referensi. Misalnya, ini kan artikelnya ini, berdasarkan artikel ini, tugas kamu, tugasnya kan ini, referensinya ini. Nah, satu-satu ditarik, berikan referensi. Nah, keluar nanti diulangi dengan jurnal kedua, ketiga. Artinya jangan 50 jurnal dimasukin, karena IE ada limitasi, dia membaca berdasarkan token. Nah, token itu apa? Token itu kemampuan dia membaca baris-baris ini gampangnya. Berapa baris. Nah, kalau kursor, dia sekitar 20.000 kata, 20.000 token, sorry. Kurang lebih 400-an halaman. Nah, intinya kalau Bapak Ibu terlalu banyak dalam sekali shoot, dalam sekali ini ditarik semua gini, itu dia agak kerjanya bebannya agak berat. Bebannya lebih berat sehingga referensi yang dikasih itu bias. Nah, tipsnya adalah masukkan satu atau dua. Nah, iterasi ulang, ganti jurnal, terus-terus. Nah, setiap percakapan ini direkam kok sama kursor, gitu. Itu tipsnya ya. Jadi ketika berkaitan dengan konteks jangan langsung dimasukin satu. Nanti diulang lagi dengan referensi yang berbeda.
Ya, karena sejauh ini kursor paling fleksibel memang ya. Kita memakai kursor, kita sebenarnya pernah pakai yang typeset, kemudian Saiti dan lain-lain. Cuma kayaknya kursor yang paling contact aware, dia memperhatikan konteks, itu tipsnya. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu benar-benar pengen menggunakan IE untuk mempelajari sebuah jurnal. Nah, pada umumnya jurnal-jurnal IE yang ada di masaran itu punya limitasi jumlah halaman yang bisa dibaca, ya. Nah, saya akan sharing salah satu IE yang bisa membaca puluhan ribu halaman. Namanya Notebook LM. Bapak Ibu nanti bisa catat, dicoba, ya. Login gratis. Ini gratis dari Google. Memang dikhususkan untuk para peneliti seperti kita. Nah, itu namanya Notebook LM. Nah, join pakai Google, kemudian buat baru. Nah, kita upload dokumen-dokumen kita, misalnya upload aja. Nah, kalau Notebook LM memang ini khusus untuk membaca, mempelajari sebuah jurnal dengan bantuan artificial intelligence. Nah, apa keunggulannya? Jurnal yang Bapak Ibu pelajari juga bisa dikonvert menjadi sebuah podcast. Kayak punya Deddy Corbuzier otomatis, bagus sekali, saya sudah coba. Hasilnya juga sangat-sangat natural. Artinya apa? Kalau kita nggak ada waktu untuk mempelajari jurnal di sini, kita kayak dengerin podcast, kita mendengarkan apa yang ada di dalam jurnal ini. Di sini buat. Nah, selain itu, dia membacanya hampir tak terbatas halamannya. Ya, ini salah satu tool AI dalam konteks membaca sebuah PDF atau dokumen yang kemampuan bacanya sangat tinggi sekali. Ya. Nah, caranya tadi dokumennya diupload, seperti biasa kayak di kursor. Nah, kita mulai bertanya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mau citasi juga bisa memanfaatkan tool ini. Nah, kurang lebih gitu. Ini notebook LM gratis kok. Memang didedikasikan untuk ini. Nah, ini citasinya sudah akurat sekali di sini. Tadi saya lihat ada di chat yang ada sedikit bermasalah dengan citasi yang nggak akurat. Nah, solusinya adalah kita kombinasi pakai tool gratis dari Google namanya Notebook LM. Nah, di sini. Nah, dia langsung presisi sekali. Oh, ini berdasarkan ini. Nah, namanya Notebook LM. Saya sudah bandingkan kemampuan baca dia dengan IE sejenis, bahkan IE khusus yang untuk karya ilmiah juga paling besar. Jadi keunggulan notebook LM adalah selain gratis, kemampuan baca dia, ya, itu sekitar 2 juta baris kalau nggak salah ya. Nanti coba divalidasi. Paling tinggi saat ini, paling tinggi kemampuan dia baca. Bahkan event untuk ChatGPT masih kalah sama ini. Ya, memang dia tujuannya untuk peneliti. Notebook LM. Kemudian tool baru yang bisa membantu namanya Napkin. Nah, misalnya butuh grafik di sini Bapak Ibu, ini bisa gratis juga. Jadi kita butuh penggambaran grafik, masuk ke Napkin, dikopas saja di sini. Kemudian klik, langsung dia menggenerate ininya. Grafiknya mau kayak apa. Terus ya, misalnya ini gratis juga, bisa dipakai. Misalnya ini, dah tinggal ekspor aja, sudah jadi PDF atau PNG atau semua. Itu namanya napkin. Ya.
Kemudian ini juga ada tool, cumaan dia untuk citasi. Citasinya dia otomatis misalnya. Kalau ini untuk citasi-citasi tambahan, sebenarnya sama fiturnya notebook. Nah, misalnya kita lost citasi ini. Ada beberapa titik kita butuh citasi. Nah, ini namanya unridle.ai. Ya. Kemudian kita berikan citasinya. Pen citasi. Nah, yang saya berikan ini adalah yang sudah saya bandingkan dengan tool-tool seperti Elixir, Scopus, kemudian ada Typeset. Nah, oke. Mungkin Bapak Ibu cukup dengan kursor dan notebook LM sudah mewakili. Kursor untuk penulisan, notebook LM untuk unlimited citasi. Karena citasinya dia akurat sekali ketika kita klik langsung pada titiknya langsung nih, langsung diberikan. Nah, kita kan tinggal mempelajari, tinggal narik ke kursor atau ke Mendeley untuk citasinya. Nah, ini sangat-sangat ini, dan dia unlimited itu. Kemudian dari kelas inovatif sendiri juga sedang mengembangkan e-learning. Jadi Bapak Ibu yang lupa-lupa setting kursornya nanti bisa join. Insya Allah yang bulan depan kita sudah bisa dipakai free untuk alumni ya, biar bisa ngulang materinya. Saya mau masukin promnya gimana? Nah, kita lagi susun. Kemudian kita juga lagi mempersiapkan rautan. Jadi apa itu rautan? Rautan itu toolnya kita sebenarnya. Nanti dari diskusi malam ini kita rangkum fitur-fiturnya apa aja, kita jadikan yang permudah. Jadi langsung yang instan butuhnya apa, mirip-mirip Braintek, cuma dia lebih ke kursor ya, lebih akurat ininya. Jadi kita gabungkan beberapa fitur. Misalnya untuk kursor penulisan paling bagus ya, sama konteks. Nah, kita ambil, kita rangkum di sini. Jadi tujuan kita bentuk satu komunitas peneliti ya dengan bantuan artificial intelligence biar bisa ngerasain semuanya lah peranan IE dalam tugas-tugas kita. Jadi kita lagi dua proyek pertama adalah proyek rangkuman materi ini, jadi Bapak Ibu pakai HP bisa mempelajari nanti kontennya sedang kita susun. Kemudian kita juga lagi mengcloning kursor ke dalam aplikasi kita. Jadi ini bukan punya saya, bukan punya Bu Herlin, tapi punya semua komunitas ini. Nanti teman-teman boleh pakai sepuasnya di sini. Nah, ini toolnya sudah kita susunkan sedemikian rapinya urutannya. Cuma kemarin saya pending karena ini masih terlalu kompleks. Sebenarnya kan cukup 1-2 tool tapi itu powerful kayak kursor. Bagus. Oke. Kurang lebih gitu. Ini kayaknya perlu dibentuk ini deh. Perlu dibentuk pengurus ini Bu Elin. Pengurus komunitas gimana kalau saya usul Pak Alek aja deh yang paling semangat. Iya. Gimana? Ya, Pak Ari, tadi sudah di ini sih Pak Ari, Pak Alek nanti kita bisa ngembangin nih wadah ini untuk teman-teman bisa tambah semangat. Paling tidak memotivasi ini Pak Ari. Siap, Ya, siap. ya Pak Alek, ya. Dengan senang hati. Ya, walaupun kita online, tapi juga salah satu yang memang bisa dipertemukan kapan saja dengan waktu yang tepat, nggih. Pak Aryan nih ada pertanyaan tadi dari sebentar saya baca Pak Judianto dari Pak Judianto dari Jakarta ini. Ya, betul. Ya Pak Judianto silahkan open saja Pak langsung saja bertanya. Saya sebenarnya udah register ke notebook LM, cuman karena mungkin belum merasa butuh kali ya. Jadi mungkin banding-bandingin Gemini sama
ChatGPT yang free itu sama Copilot itu, Iya, main-main di situ. Setahu saya notebook LM masih beta ya. bulan lalu masih beta, sekarang udah public. Udah fix. Ah, Ini masih mm, masih free kan ya? masih free, ya masih Free-nya free. kan biasa kalau udah resmi gitu ujung-ujungnya limitation kan. Kalau ini kayaknya nggak terlalu ini, memang didedikasikan untuk ini deh, untuk peneliti. Coba kita cek limitnya dia, token notebook Kalau LM. Gemini sama Copilot saya masih lebih suka Copilot ya. Iya, Copilot Lebih lebih. ini apa namanya? Iya, Saya nyoba ngetes itu banding-bandingkan Copilot kayaknya referensinya lebih gimana ya, enak, terus parafrase juga saya minta tolong dia, saya cek di lebih pakai ini ya. Gemini juga ini Ah, murni ah. buatan manusia, padahal saya minta Copilot aja yang bikin yang parafrase, dia yang bikin, dia yang Iya, iya, parafrase, iya. saya minta ke Gemini, Gemini juga bilang ini full human katanya. Ah, ah, ah. Tapi kalau notebook LM jauh lebih bagus ya. Eh, dia lebih, kemampuan dia membaca jumlah halamannya paling tinggi. Itu. Jadi biasanya bisa digunakan untuk mencari referensi-referensi. Jadi tugas ini. Jadi sementara ini paling tinggi punya dia. Dia sekitar 200.000 token atau 2 juta token gitu. Paling tinggi intinya. Itu. Mudah-mudahan Microsoft juga ngeluarin tandingannya nih biar Iya, ramai. iya, iya. Kayaknya lagi pada balapan kok. Kita manfaatin aja. Iya benar. Raksasa-raksa itu pada bertempur. Kita manfaatin tool-toolnya. Itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, ya. Gemini itu ini. Intinya notebook LM itu digunakan untuk referensi karena saya lihat tadi banyak yang ada kesulitan, ada kendala kursor seringkali bias. Jawabannya adalah kursor sangat perfect untuk penulisan, sangat fleksibel, cuma memang limitasinya kurang lebih dia hanya 20.000 token, kurang lebih kalau nggak salah 200 halaman lah. Nah itu makanya dia seringkali halu, karena kemampuan dia membaca hanya sekitar 200 halaman. Nah kalau ini notebook LM, dia memang penulisannya nggak semenarik kursor, cuma referensinya ini dia akurat sekali. Dan yang utama adalah kemampuan baca dia itu sangat gede banget. Jadi Bapak Ibu mau taruh 1000 dokumen aja dia masih mampu membaca. Masih ini 100 dokumen. Nah, biasanya ini solusi bagi yang ada kendala untuk citasi gitu, Pak. Gitu nggak, Pak? Pak. Ya. Oke. Monggo Bu Elin. Ya, baik Pak Ari. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya buka satu dua yang bertanya. Ya, Izin Bu, izin Bu. ya langsung unmute aja. Ini ada Ya Pak Bu, saya Fauzi. Bu. Nanti Ya Bu. Pak Abdi boleh nanti setelah itu. Ya, silakan Pak Fauzi. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk notebook LM ini, Pak Ari, apakah kita perlu menginstal juga seperti halnya kursor, Pak? Untuk notebook LM ini enggak di desktop. Jadi Bapak Oh, tinggal masuk aja desktop. Oke. ya Nah, baik Pak, terima kasih Pak. ya, oke, gitu aja. Saya buka pakai HP bisa tuh. Bisa pakai HP bisa. Barusan saya buka. Oh, langsung praktek Bapak. Iya. Udah lama soalnya itu Udah nggak. lama ya. Dulu beta, sekarang udah publik. Iya, itu Pak Prof Eko hadir itu Pak Prof kayaknya. Selamat malam Prof Eko. barusan hadir. Ada tuh. Ya, halo Prof Eka. Lama sekali ini kita nggak ketemu ini. Unmute, Iya. monggo, Prof. Belum unmute. Di unmute dulu. Ya, baik, terima kasih ini Pak. Ini terus terang bagi saya adalah untuk apa ya, memberikan
ya improvement lagi lah tentang menulis dan sebagainya. Insya Allah ini bermanfaat gitu. Terus terang Amin. kalau apa namanya mungkin kalau kecepatan dan sebagainya sudah agak lambat mengikutinya, tapi ya enggak, tapi tetap yang penting ada poin-poin yang bisa saya serap dan alhamdulillah mungkin nanti ke anak didik saya juga untuk mendalaminya. Demikian, terima kasih. Mohon izin Ye. Prof. Iya, Ini warahmatullahi kita wabarakatuh. lagi bangun komunitas nih. Pak Alexander, kenalin nih Pak Prof Eko dari Jakarta. Ya, salam kenal Prof. Saya Sabi Bapak, sama-sama, Alex tapi saya dari bukan Banjarmasin. ahlinya, bukan ahlinya, Pak. Monggo sehat-sehat selalu, Bapak. Iya, makasih Prof, makasih. Ini ketuanya Pak Prof. Ah, Pak betul Pak, Alexander. jangan Pak, jangan, Pak jangan. Alexander aja berarti. Jangan. Saya mengikuti saja karena Oke, oke. untuk mengimprove aja apa nanti ya biar apa rekan-rekan atau teman-teman yang apa namanya yang mengembangkan. Ya, 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 ya. Gila turun. Terima kasih, Prof. Pak Abdi Ridho, silahkan dibuka unmute aja langsung untuk bertanya. Silahkan. Oke, baik, saya bacakan aja ini. Referensi yang telah diperoleh terkadang tidak dapat dicari jurnalnya. Kayak tadi sudah sempat dibahas ya Pak Arya, tapi mungkin diulang untuk dijawab Pak Ari, bagaimana untuk memastikan jurnal hasil pencarian AI-nya adalah jurnal yang benar, nih Pak Ari. Oke, jadi workflow terbarunya ini kita pakai workflow-nya Pak Alexander. Jadi justru malah jurnalnya yang dimasukkan dulu ke Bapak. Ya, jadi jangan nulis dulu, tapi usahakan jurnal dulu yang dicari. Ini feedback saya Bu. Iya, ini ada dua. Coba saya mute yang coba diulang Pak Ari. Oke. Jadi usahakan jurnalnya yang duluan. Ya, jadi awalnya kan kita menulis dulu. Sebenarnya tadi sudah dijelasin. Jadi kita collect dulu justru. Collect dulu jurnalnya. Jurnalnya kita collect, kita masukkan ke dalam. Nah, kita ada tool baru nih, khusus untuk ini, namanya Notebook LM. Punya Google ya. Ini nggak usah di-download, langsung di ini. Atau kita masukkan ke kursor. Ya. Nah, kalau pakai Notebook LM, kayaknya 100% sudah pasti, 99% lah akurat sekali. Nah, kalau di kursor memang agak bias. Jadi saya saranin dari collect, dari Mendeley, dari Scopus dan lain-lain, atau Zebeto itu kita masukkan ke ini nih, Notebook LM. Tambah sumber lagi, upload lagi, tambah lagi terus. Nah, kemampuan baca dia itu paling tinggi sekarang. Nah, ini. Ya, tinggal dipilih. Kalau Bapak Ibu sudah terlanjur nyaman dengan kursor, caranya satu persatu tadi. Jangan langsung semua, karena kemampuan baca kursor dia nggak terlalu panjang. Jadi misalnya satu dulu, kita komunikasi, bla 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 bla, dia dapat jawaban, masukin jurnal kedua, jawaban, merekam, indexing. Nah, cuma kalau Bapak Ibu mau langsung dalam jumlah yang besar, gunakanlah yang ini, Notebook LM. Gitu. Itu jawabannya Bu Erlin. Jadi kita pakai additional tool namanya Notebook LM untuk
memperkuat situasi kita gitu. Baik, baik. Mungkin seperti itu Pak Abdi ya jawabannya. Baik Pak Ari, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Ari sebelum nanti saya apa tutup acara gitu. Oke, jadi intinya kalau dari kami, dari saya pribadi sih kepenginnya ini jadi komunitas yang solid lah, kita saling memotivasi ya. Kadang saya dengar Pak Alek, kemudian Pak Wayan tadi cerita gitu aja, semangat nelitinya itu naik lagi, semangat tulisnya naik lagi. Padahal cuma dengerin aja, ngulik lagi, ngulik lagi. Kemarin diskusi sedikit dengan Pak Alek, langsung ketemu saya sama Bu Elin bikin ide. Oh, kenapa nggak bikin toolnya kita sendiri? Bener juga ya. Nah, insya Allah bulan depan lah ini bisa dipakai teman-teman semua di sini gratis ya. Nah, itu. Jadi intinya yang saya harap ini kita jadi komunitas yang solid, saling menyemangati gitu Bu Elin. Nggih, Mudah-mudahan nggih. Bu Elin nggak capek nih bimbing mandu gitu semua di sini. Nggih, nggih. Makasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu lagi Nggih. di acara berikutnya. Assalamualaikum Makasih Pak warahmatullahi Ari, wabarakatuh. makasih Terima banyak. kasih. Baik, Terima kasih nggih, Pak Ari. terima Malam. kasih Pak Terima kasih. Ari. Ya, Terima kasih Bu Umur kamu. Terima kasih Pak Elin. Ari, ya, terima kasih Bu Erlin. Terima nggih. kasih. Bapak Ibu sekalian, saya Kasih. menambahkan di chat untuk kita bisa join di satu grup. Silahkan nanti saling berkenalan dengan menyebutkan nama atau kota, monggo saja. Silahkan diklik langsung di kolom chat, ada join group gitu. Dan untuk beberapa yang sudah join event kita, kiranya nanti grupnya terlalu banyak, silahkan hanya menggunakan grup alumni saja. Jadi nanti informasi kelas-kelas yang kita tidak hanya kelas berbayar ya, jadi kita juga memberikan kelas yang free yang memang kita fokusnya untuk informasi tools-tools baru atau perkembangan hal-hal yang baru berkaitan dengan AI. Jadi harapannya nanti dari komunitas ini juga, dari wadah yang sudah kita bentuk ini juga, kami juga dapat masukan, juga request kalau menginginkan sesuatu pembelajaran yang tentunya nanti kita bisa kulik bersama. Karena proses AI ini saat ini juga berkembangnya nggak sudah ada, tapi kita sejalan. Karena di Indonesia sendiri masuknya itu cepat sekali, tetapi penggunanya atau yang mempelajarinya itu belum terlalu banyak, tapi sudah masuk ke arah AI menjadi salah satu kolaborasi yang bisa digunakan gitu. Ya, ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk waktunya. 1 jam lebih kita bisa ngobrol, sharing, bisa berkenalan juga, membentuk sebuah jaringan yang nantinya dari Sabang sampai Merauke kita bisa bersilaturahmi dalam satu ini ya wadah yang nantinya siapa saja bisa berkomunikasi. Terima kasih sekali buat Pak Alek ini yang mendadak kita Ya, terima kasih Bu ajak Elin. untuk bisa memberikan ini apa ya Pak Alek nanti masukan biar komunitas ini bisa berkembang lebih baik lagi. Ya, Ya suatu baik. saat Terima kasih. ini Pak cita-citanya itu bikin kayak pertemuan offline ini yang nantinya kita bisa ngobrol lebih lagi berkaitan dengan AI. Begitu. Untuk saat ini kita akan eventnya masih di Zoom dulu. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi tentang AI. Ya, mohon izin sebelum kita tutup, bagi yang sudah bisa open cam, silahkan open cam. Ini saya mau foto sebagai bentuk salah satu kita sudah ngobrol sharing bagaimana AI bisa menjadi bagian kolaborasi untuk kita. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk memfoto. Ya, sambil menunggu yang open cam, yang tidak bisa open cam tidak apa-apa, tidak masalah. Izin untuk saya capture. Oke, terima kasih sekali karena sudah bergabung. Kita bisa sharing. Yang pertama, saya capture, mohon izin. Baik. Kemudian mohon izin saya capture juga.
Baik. Ya, yang ketiga. Baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu untuk waktunya. Jika ada masukan, kritik dan saran bisa nanti melalui grup WA yang sudah kami siapkan. Mohon izin kalau terlalu banyak grup yang dari event kita boleh live dulu, kemudian nanti join yang di grup alumni. Insya Allah akan kita bagi kelas-kelas belajar selanjutnya yang nantinya akan menjadi rutinitas di komunitas ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk sharingnya dan semoga menjadi tempat atau wadah yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, Terima terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Sampai Terima jumpa next kasih. event. Ya, Izin live. terima kasih. Hadi Good night semua. Baik.